Satu ayat pertak gunung sangat ampuh untuk sang suami agar mampu untuk memuaskan istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kembali lagi kami Al-Fakir Mu'allim akan memberikan ijazah satu ayat. Satu ayat disebut sebagai pertak gunung. Gunung saja bisa retak jika ayat ini dibaca dengan penuh keikhlasan dan keyakinan, karena memang jaminannya seperti itu. Nah, berbeda dengan orang yang masih ragu-ragu, bisa apa enggak, ya enggak begitu. Nah, kalau orang yang betul-betul yakin kepada Allah, ikhlas lillahi ta'ala dengan tingkatan yang sangat tinggi, maka satu ayat ini sebenarnya bisa untuk apa saja. Bisa untuk apa saja, apalagi hanya untuk hubungan suami istri diranjang, maka sangat bisa sekali. Yaitu satu ayat ada di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-21. Lihat di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-21. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Yang artinya begini, perhatikan artinya. Lau anzalna, kalau seandainya menurunkan oleh kami, kata Allah, hadzal Qur'ana, hadza pada ini Al-Qur'ana, wujudnya Al-Qur'an, ala jabalin, di atas suatu gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian, sungguh akan melihat oleh engkau pada dia jabal, pada gunung, khashi'an yaitu khusyuk tunduk patuh, mutasaddian dalam keadaan retak merekah. Coba bayangkan, kalau seandainya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran ini di atas suatu gunung, maka engkau akan melihat gunung itu menjadi tunduk, khusyuk dan juga retak. Ini satu ayat loh ya. Satu ayat kalau seandainya diturunkan ya. Lah, ayat ini kan termasuk Al-Quran. Iya, makanya ayat Al-Quran itu apapun bisa untuk apa saja sebenarnya. Apa saja tergantung keyakinan. Mengapa? Karena ayat Al-Quran adalah firman-Nya Allah. Firman artinya adalah kalamullah. Kalam itu kalau manusia, ya makhluk, adalah pembicaraan, ucapan begitu. Tetapi kalau kalamullah kan bighairi sautin wala harfin. Kalam Allah itu tanpa ada suara, tanpa huruf. Nah, tetapi disebut kalamullah. Nah, mengapa menggunakan suara dan huruf ini? Untuk makhluk, supaya makhluk itu paham. Nah, kalamullahnya karena Rasulullah SAW orang Arab, maka kalamullah diucapkan oleh Rasulullah SAW dengan menggunakan bahasa Arab begitu. Nah, tatkala kita membaca lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, dari sebab takut kepada Allah. Ini kita betul-betul tabarukan ayat ini untuk menundukkan istri begitu. Kita sudah merapal mantranya berupa satu ayat Al-Quran yang berbunyi lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah.
Wa tilkal amsalu, wa tilka dan itu al amsalu yaitu contoh-contoh. Ini permisalan ini. Nadribuha menjadikan oleh kami kata Allah pada amsal. Linnasi untuk manusia la'allahum agar semoga mereka yatafakkaruna yaitu bertafakur oleh mereka. Nah, ayat ini dipakai untuk istri begitu. Dalam bahasa Jawa untuk menghantam, mancing kepada istrinya. Jadi untuk dihantamkan pada istrinya, ayat ini harus masuk dulu, meresap ke dalam raga sukma kita. Nah, caranya bagaimana memasukkan satu ayat ini di dalam raga sukma kita? Ada caranya nih. Caranya kita akan duduk bersila. Kalau orang zaman dulu namanya semedi. Duduk bersemedi, duduk bersila. Kemudian kita tarik nafas panjang-panjang. Setelah itu kita baca ayat ini berulang-ulang sampai ayat ini betul-betul masuk mancing ke dalam raga sukma kita. Coba prakteknya begini. Duduk bersila ya. Kemudian konsentrasi, tarik nafas. Nafas panjang. Setelah tarik nafas, baca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi 'allahum yatafakkarun. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi 'allahum yatafakkarun. Dua kali, tiga kalinya. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi 'allahum yatafakkarun. Sampai 7 kali. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi 'allahum yatafakkarun. Baru 4 kali. Yang kelima kali, Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi 'allahum yatafakkarun. Kemudian yang keenam kali, Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi 'allahum yatafakkarun. Kemudian yang ketujuh, Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi 'allahum yatafakkarun. Kemudian kita merenung, diam. Setelah diam, kita mohon kepada Allah, ya Allah, masukkanlah ayat ini di dalam raga sukmaku ya Allah, di dalam raga sukmaku, mancing menyatu. Kemudian setelah itu misalnya kita masih belum yakin, ulang lagi, tarik nafas lagi, baca lagi 7 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi 'allahum yatafakkarun. Diulang lagi sampai 7 kali. Nah, tatkala mau memakai saat berhubungan dengan istrinya, kemudian juga tinggal narik nafas doang. Tarik nafas kemudian baca sekali. Ya, cukup dibaca sekali kalau sudah ayat itu mancing supaya memanggil khutamnya. Dan makanya khutam itu dimasukkan terlebih dahulu di dalam raga sukmahnya. Kemudian tatkala ingin menggunakannya tinggal merapalnya. Merapal itu artinya mengucapkannya hanya sekali saja. Oleh sebab itu silahkan dihafalkan ayat ini, silahkan diamalkan dan rasakan sendiri khasiatnya sungguh luar biasa. Demikian wallahu taala a'lamu bishawab.